die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Selama ini banyak orang mengenal produk bis terbaik merupakan buatan Eropa. Baik dari segi produk sasis bisnya hingga produk bodi buatan karoseri asal benua biru ini pun menjadi favorit banyak orang. Begitu juga dengan kebanyakan karoseri di Indonesia yang rata-rata model produknya masih terpaku dari produk bodi bis asal sana. Seperti halnya produk bodi Setra, Trafego, Turismo, Neoplan, Irizar, dan masih banyak lagi. Namun tahukah kalian jika bis buatan negara satu ini tidak kalah bagusnya dari bis Eropa dan beberapa produknya juga sudah sempat menghiasi jalanan di Indonesia? Negara tersebut adalah Australia dan bagi sebagian masyarakat kita pasti sudah tidak asing dengan produk bis buatan mereka. Karena dulu negara kita banyak mendapatkan bantuan berupa kendaraan bis dari negara kanguru ini. Mulai dari ratusan bis merek Leyland yang banyak beredar di era tahun 50-an hingga 80-an lalu. Kemudian masuk lagi bis Volgreen di era tahun 90-an yang banyak digunakan oleh PPD dan Damri, bahkan beberapa ada yang masih beroperasi hingga sekarang. Dilihat dari sepak terjang bis Volgreen ini saja sudah membuktikan jika kualitas bodi bis buatan Australia ini cukup jempolan dan tidak kalah dengan produk Eropa. Jadi sekarang mari kita bahas keistimewaan lain dari produk bodi bis buatan karoseri asal negara kanguru ini ya. Untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Jika dilihat secara desain atau tampilan dari bodi bis buatan Australia memang terlihat cukup simpel tanpa ada lekukan-lekukan aneh dan tajam serta kebanyakan dihiasi dengan livery yang tidak mencolok juga. Produk bis di sana kebanyakan bermain aman dengan bentuk yang basic agar memiliki tampilan yang long lasting atau enak dipandang sampai kapan saja. Yang akhirnya kami rasa bis mereka jadi memiliki tampilan yang mewah dan gagah tersendiri. Bis-bis asal negara kanguru ini sebenarnya tidak sepenuhnya produk asli dari karoseri lokal di sana. Melainkan ada banyak juga merek karoseri dari negara lain yang ikut masuk dan menjual produknya di pasar Australia. Karoseri-karoseri tersebut seperti halnya Irizar asal Spanyol, lalu Marco Polo asal Brazil, King Long asal Cina, dan masih banyak lagi. Meski karoseri-karoseri ini menjual produk andalan mereka dari negaranya masing-masing, namun saat masuk dan dijual di Australia, produk bis mereka mendapatkan penyesuaian lagi baik dari segi spesifikasi hingga ketampilannya. Perubahan dan penyesuaian tampilannya seperti penambahan bumper dan juga bull bar di bagian depan, serta adanya tameng jaring di kaca depannya. Selain itu, kebanyakan bis di sana juga menggunakan kaca depan tipe split atau terbagi antara kiri dengan kanan seperti yang banyak digunakan oleh Sumber Group dan juga Eka Mira. Kaca tipe ini bisa juga dikatakan sebagai model double glass karena terdiri dari dua kaca yang digabungkan dengan list karet saja. Namun tetap memberikan pandangan yang luas bagi penumpang dan pengemudinya. Jika kaca depan model ini mengalami pecah juga hanya mengganti satu sisi saja. Tidak keseluruhan dari kaca depan bis yang sangat besar itu. Seperti yang kami bilang tadi, jika bis di sana kebanyakan menggunakan bumper tambahan di bagian depannya. Bumper ini selain sebagai penunjang tampilan tentu bisa berfungsi juga sebagai pelindung tambahan bagi bis tersebut.
Rata-rata bumper yang digunakan juga berukuran besar dan tebal layaknya yang ada pada truk atau mobil SUV. Dan tidak jarang juga karoseri masih menambahkan bull bar pada bumper depan bis ini. Bull bar sendiri merupakan aksesoris pada kendaraan roda 4 atau lebih yang dipasang pada bagian bumper depan dan kebanyakan berbahan pipa besi. Sementara pada bis Australia ini kebanyakan menggunakan bull bar yang membingkai lampu depannya. Dan rata-rata memiliki tampilan yang sangat mengkilap karena sudah dilapisi dengan chrome. Selain bumper dan bull bar tambahan, masih ada lagi detail lain yang terbilang unik, yakni letak atau posisi dari spion sampingnya yang tidak biasa ini. Jika kebanyakan bis besar di negara kita terpasang di atas pintu depan dari bis tersebut, maka bis di Australia rata-rata spionnya terpasang di bawah seperti spion truk atau mikrobis yang beredar di Indonesia. Meski letaknya tidak biasa, namun posisi spion ini sejajar dengan penglihatan dari sang pengemudi yang akhirnya membuatnya lebih mudah untuk dilihat. Namun selain aksesoris atau kelengkapan unik tadi, kualitas bodi bis buatan Australia juga bisa dikatakan sangat baik. Produk karoseri lokalnya saja seperti halnya Full Green, mayoritas produknya sudah menggunakan material aluminium yang terkenal kuat, ringan, dan tahan karat. Hal ini terbukti hingga puluhan tahun beroperasi masih banyak bis buatan Full Green di Indonesia yang kondisi bodinya cukup baik. Haters gonna hate, won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law and you've been served. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Jika bicara soal model dan tampilan, pasti selera setiap orang akan berbeda-beda. Begitu juga soal selera pasar kendaraan suatu negara sudah pasti berbeda dengan negara lainnya. Di Australia, model bis seperti ini memang laku keras karena sesuai dengan selera pasar mereka, sesuai dengan kebutuhannya dan juga medan yang ada di sana. Akan tetapi bisa lain cerita jika bis seperti ini diterapkan di negara kita yang seleranya sudah terlihat berbeda. Tapi jika aksesoris yang ada pada bis Australia diterapkan di Indonesia sepertinya akan menarik juga ya. Karena bis di daerah Cirebon dan Kuningan ada juga yang sudah menggunakan bumper seperti ini. Jika menurut kalian sendiri bagaimana mengenai tampilan bis Australia yang simple namun gagah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus di perbisan Indonesia. With a